Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Badan Reserse Kriminal Polri membekuk 37 tersangka kasus penimbunan obat terapi COVID-19 dan tabung oksigen. Penetapan tersangka tersebut berasal dari pengembangan 33 kasus yang didalami oleh tim kepolisian gabungan Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmi Santika menjelaskan, tindak pidana yang dilakukan para tersangka adalah menjual obat terapi COVID-19 di atas harga eceran tertinggi atau HET. Selain itu ke-37 tersangka juga ada yang menimbun dan mengedarkan obat serta alat kesehatan tanpa izin edar. Tidak hanya itu, para tersangka juga memproduksi tabung oksigen dari tabung APAR yang biasa digunakan untuk pemadam kebakaran. Total barang bukti yang diamankan berjumlah 365.876 tablet obat terapi COVID-19 dari berbagai macam jenis. Kemudian ada 62 vial obat terapi COVID-19 dan 48 tabung oksigen. Mayoritas obat terapi COVID-19 yang ditimbun pelaku adalah ivermectin dan azitromisin. Bareskrim Polri membongkar penimbunan obat azitromisin dari salah satu pabrik obat yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bareskrim Polri juga mengatakan bahwa sejumlah barang bukti yang masih bisa dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 akan diserahkan ke pemerintah. Bagaimana modus para tersangka dalam menjalankan aksi penimbunan obat terapi COVID-19 dan tabung oksigen? Kami sudah terhubung dengan Direktur Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmi Santika. Selamat sore, Pak Helmi. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Helmi, bisa dijelaskan dari 37 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini, mereka ini berasal dari wilayah hukum mana saja dan dari pengembangan berapa kasus, Pak? Oke, Mbak, jadi kita itu mengungkap antara Bareskrim dan jajaran Polda itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan instruksi dari pimpinan Polri bahwa kita Polri harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung PPKM darurat beberapa waktu lalu. Mana sebagaimana kita ketahui bersama terjadi semacam panik buying di mana banyak orang mencari ingin membeli obat-obatan tertentu yang untuk mengobati COVID-19. Nah, dari situasi seperti ini tentu ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan sendiri dengan menimbun, menyimpan, menjual di atas harga HET dan lain sebagainya. Ya. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Permenkes tentang HET terhadap 11 jenis obat tersebut. Dari kegiatan itu ada 33 kasus yang sudah bisa diungkap dari seluruh jajaran Mabes Polri dan Polda. Kemudian juga ada 37 tersangka yang sudah kita tetapkan. Nah, masing-masing sendiri kalau kita coba bagi ya, untuk Bareskrim sendiri ada 5 kasus dengan 8 tersangka. Okay. Kemudian untuk Polda jajaran ada 27 kasus dengan 29 tersangka. Oke, Pak, dari 33 kasus ini, jenis kasus yang mayoritas dilakukan oleh para tersangka apa, Pak? Apakah penimbunan obat atau memodifikasi alat pemadam kebakaran ringan menjadi tabung oksigen? Jadi kita mencoba mengkompilir ya dari semua yang sudah kita ungkap ini, kira-kira modusnya apa saja sih? Gitu ya. Ternyata yang pertama adalah menyimpan atau menahan tidak menjual ke pasar barang-barang tersebut atau biasa kita kenal dengan menimbun. Kemudian menjual dengan harga HET di atas harga HET, padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah Permenkes untuk terhadap 11 jenis obat tersebut. Kemudian ada juga yang mengedarkan tanpa izin edar, dan juga yang terakhir adalah membuat tabung oksigen yang tidak sesuai dengan
peruntukannya, di mana dibuat dari tabung APAR, begitu Mbak. Oke, untuk 3 jenis pelanggaran ini Pak, tadi ada penimbunan, kemudian menjual harga obat dengan melebihi harga eceran tertinggi dan juga memodifikasi alat pemadam kebakaran menjadi tabung oksigen. Jerat hukuman yang akan dikenakan berapa lama Pak pidananya? Ya, yang pertama kalau terkait dengan obat-obatan tadi, kita akan menerapkan pasal 196 Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, di mana memperdagangkan obat oleh orang yang tidak memiliki keahlian. Kemudian juga ada pasal 62 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, juga ada Undang-Undang perdagangan, kurang lebih seperti itu. Terakhir Pak Helmi, tadi juga disampaikan bahwa obat-obat yang masih bisa digunakan ini akan diserahkan kepada pemerintah. Bagaimana nanti prosesnya Pak? Jadi dari kegiatan kita tadi sebagaimana disebutkan juga bahwa dari kegiatan ini kita berhasil mengamankan sejumlah barang bukti 365.876 obat terapi berbagai macam merek, ada ivermectin, ada azithromycin, ada Actemra dan lain sebagainya. Kemudian ada 62 vial juga begitu, dan khususnya 48 tabung oksigen tadi. Nah, dari keseluruhan barang bukti ini kan tentu mungkin akan bisa bermanfaat juga bagi warga masyarakat apabila saat ini mungkin ada keterbatasan pasokan. Nah, sehingga bentuk pimpinan kita Polri akan melakukan memberikan kemanfaatan hukum di mana terhadap barang bukti yang ada itu nanti akan kita sisihkan sebagian untuk proses penyidikan. Nah, sebagiannya ini nanti kita akan upayakan untuk bisa kita lepas ke pasaran tentunya dengan koordinasi berbagai macam pihak, baik itu dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari Kejaksaan dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri Brigjen Pol Helmi Saltika telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.